Selamat pagi saudara-saudara. Kita merefleksikan 155 tahun berita Injil di Kepulauan Nias. 155 tahun bukan lagi usia yang muda. Itu usia yang sangat dewasa, usia yang sangat matang. Dan harapannya dengan usia seperti itu sebenarnya gereja sudah harus benar-benar kokoh, berakar dan bertumbuh serta banyak menghasilkan buah di usia seperti itu. Saya tidak berkata bahwa gereja belum berbuah di Kepulauan Nias. Tidak. Kita sudah menikmati buahnya. Dan tentunya harapan kita sebenarnya bagaimana supaya gereja ini lebih greget lagi, lebih giat lagi, lebih aktif lagi. Dan itulah yang menjadi bahan refleksi kita pada kesempatan ini. Yang pertama, kita ucapkan selamat bagi BNKP yang telah dinyatakan berulang tahun hari ini, 27 September. Ini sesuai dengan hadirnya berita Injil di Kepulauan Nias 155 tahun yang lalu. Maka di situ juga secara otomatis BNKP boleh berdiri. Puji Tuhan untuk karya Tuhan yang agung itu. Orang-orang di Kepulauan Nias ini menjadi perhatian Allah dengan Allah mengirimkan beberapa misionaris dari Jerman. Ada Tuan Denninger, Tuan Kramer, ada Tuan Sunderman, Tuan Fritz, dan beberapa yang lain yang rela meninggalkan sanak keluarganya, rela meninggalkan segala harta bendanya, rela meninggalkan segala kenyamanannya di negara mereka, dan mau mengabdikan diri di Kepulauan Nias di dalam segala keterbatasan waktu itu. 155 tahun yang lalu itu berbeda sekali dengan kondisi saat ini. Tapi para hamba Tuhan ini sungguh-sungguh mengabdikan diri dengan ikhlas, dengan satu visi misi adalah berita Injil boleh disampaikan kepada banyak orang. Ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Semangat pemberitaan Injil itu yang perlu kita jaga. Dan kita harus gumuli sesungguh-sungguhnya di hadapan Tuhan. Dengan usia Injil yang sudah 155 tahun di Kepulauan Nias ini, semestinya juga gereja Tuhan boleh memikirkan bagaimana supaya pemberitaan Injil ini lebih lagi punya power, punya semangat, dan lebih dinamis ya, dalam pemberitaan Injil ini. Dan tentunya ini adalah pergumulan kita bersama, terutama para hamba Tuhan ya. Dan saya mencoba memikirkan 155 tahun ini sebenarnya gereja sudah harus berani mengajarkan fondasi iman yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, saya bertemu dengan seorang tokoh gereja beberapa waktu yang lalu, dan di dalam perbincangan kami, saya menangkap satu kesan bahwa dia belum betul-betul memahami pondasi-pondasi iman yang sangat primer di dalam kekristenan. Ya, saya ambil contoh hasil daripada pembicaraan kami bahwa dia memahami Allah yang kita sembah itu adalah justru Allah monoteis, ya, yang menyatakan diri dalam 3 wujud. Nah itu kan boleh kita kategorikan ya sebagai paham Sabelian. Ya, maksudnya dia menjelaskan waktu itu dia memahami bahwa Allah itu ya itu aja, ya, satu pribadi itu. Ketika penciptaan terjadi ya Allah Bapa, dia menjadi Allah Bapa. Ketika penyelamatan melalui salib terjadi ya dia menjadi Yesus. Lalu ketika Yesus sudah naik ke surga dan dia menjadi Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadi sebuah pemahaman yang saya kira ini menyesatkan. Ini salah Bapak Ibu. Ya, dan itu justru yang dipahami oleh banyak orang. Ya, kita golongkan itu dalam sejarah gereja ya, ada yang namanya
Sabelianisme, artinya mereka mengakui bahwa Allah itu ya pribadi yang tunggal, ya itu aja. Dia menjadi Bapa, dia menjadi Yesus, dia menjadi Roh Kudus, ya. Sama seperti contoh misalnya saya kalau di gereja pendeta, kalau di rumah ayah, kalau saya pergi menanam jagung atau menanam pisang di kebun, nah saya disebut petani. Jadi konsepnya seperti itu. Itu Sabelian, Bapak Ibu. Sabelian itu sesat. Ya, salah, benar-benar salah. Nah, dari itu saya merefleksikan bahwa sebenarnya kalau mau jujur, ada banyak di antara anak-anak Tuhan di Kepulauan Nias ini belum betul-betul ada di dalam pemahaman yang benar tentang landasan-landasan iman Kristen yang sangat primer. Nah, saya mau jelaskan beberapa hal ini, dan mungkin di video-video saya berikutnya nanti akan menyusul pengajaran-pengajaran tentang doktrin-doktrin atau landasan-landasan iman yang paling primer itu. Yang pertama, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Itu tidak ada tawar-menawar. Kita harus mengakui bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, mari Anda sebelum menyampaikan kebenaran, yakini dulu bahwa ini adalah firman Allah. Ya. Kenapa? Karena ada banyak orang justru mereka tidak mengakui Alkitab adalah firman Allah. Mereka hanya berkata Alkitab itu ya berisi firman Allah. Ada firman Allah di dalam. Hanya sebatas itu. Ya, tidak. Bagi ajaran fondasi iman Kristen yang sungguh-sungguh yang benar sesuai dengan pergumulan bapak-bapak gereja atau para reformator kita, bahwa Alkitab ini adalah sungguh-sungguh firman Allah. Bagi saudara yang tidak meyakini itu, nggak usah khotbah, nggak usah naik mimbar, nggak usah memberitakan berita yang ada di dalam Alkitab sebelum engkau mengakui bahwa Alkitab itu adalah sungguh-sungguh firman Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, bukan monoteis. Ya, ini kita perlu mengerti, monoteis itu Allah Esa dan Tunggal. Juga Allah kita bukan Allah politeis. Politeis itu maksudnya banyak Allah. Enggak. Alkitab memberikan kita informasi atau menyatakan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi, 1 esensi, 1 hakikat. Ya, itu yang harus kita cermati bersama. Jadi jangan salah-salah. Di dalam pengakuan iman kita kan setiap kebaktian kita tetap mengungkapkan itu. Pengakuan iman rasuli itu, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Lalu selanjutnya, aku percaya kepada Roh Kudus. Saudara, ketika kita mengakui pengakuan iman itu, kita sudah menunjukkan bahwa kita mengakui Allah Tritunggal. Tetapi kenapa kenyataannya di dalam pemahaman pribadi lepas pribadi, nanti ujung-ujungnya ya seperti yang saya katakan tadi. Ada yang memahami seperti Sabelian. Nah, tolong doakan dan dukung saya akan menjelaskan beberapa hal ini, doktrin-doktrin yang paling mendasar ini ke depan dalam video saya berikutnya. Ya, tolong doakan saya. Ya, mari kita gumuli ini biar juga jemaat boleh dicelikkan, dan juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan boleh ditata ulang ya pemahamannya tentang dasar-dasar iman Kristen ini. Itu tadi poin yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi.
pribadi kedua yang berinkarnasi. Inkarnasi artinya inkarne, ya, di dalam daging. Allah yang menjadi daging, menjadi manusia. Dan di dalam diri Yesus Kristus itu ada dua natur yang harus kita percayai, yaitu dia sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh manusia. Ya, bahasa pasarannya dia 100% Allah, 100% manusia. Jadi dalam dirinya itu ada dua natur. Dia sungguh-sungguh manusia, dia sungguh-sungguh Allah, dan dia sungguh-sungguh manusia. Ya, saya akan jelaskan juga di pertemuan berikutnya, di video-video berikutnya itu. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah Yesus Kristus itu adalah juru selamat satu-satunya. Tidak ada duanya. Nah, ini menolak anggapan seperti yang ungkapan yang sering kita dengar itu banyak jalan menuju Roma. Ya, itu ajaran yang menyesatkan itu, saudara-saudara. Ya. Banyak jalan menuju Roma artinya ya terserah mau seperti apa, mau lewat mana, yang penting sampai di kota Roma. Ya, memang waktu itu di zaman pemerintahan Romawi, ya, di mana mereka kuasai, atau daerah-daerah di mana mereka kuasai itu, terus mereka berusaha untuk membangun satu komunikasi sehingga tetap ada jaringan atau ada jalan menuju kota Roma, ya, baik yang di utara, selatan, timur, barat, bagaimana supaya semua daerah yang mereka kuasai itu tetap ada komunikasi dengan kota Roma, ada jalur transportasi dan lain sebagainya. Kehidupan kekal tidak sama dengan kota Roma, Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Gak akan bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu yang keempat. Yang kelima, kita ini dipanggil oleh Allah dan kita diberi tanggung jawab untuk apa? Untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan kasih setia Tuhan, memberitakan kemurahan hati Tuhan. Dan itulah tugas kita. Jadi apakah gereja kita sudah ada di dalam fondasi iman yang seperti yang saya katakan ini? Dalam dasar-dasar iman Kristen yang paling primer ini, apakah gereja kita sudah benar-benar berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalamnya? Ya, kita perlu merefleksikan hal itu, Bapak Ibu. Ya. Dan saya melihat bahwa sebenarnya di usia 155 tahun ini, mimbar-mimbar gereja kita itu harus sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran. Tetapi ya mungkin hanya refleksi pribadi ini ya. Dalam penyampaian kebenaran itu atau firman Allah itu banyak kita temukan bahwa rekan-rekan hamba Tuhan ada yang tidak setia pada teks. Dan itu masalah. Dalam dunia hermeneutika itu kecelakaan, Bapak Ibu. Ketika seorang penafsir tidak setia pada teks dan konteks, itu akan peluang untuk sesat itu sangat besar. Maka dengan itu kita harus berani belajar ya untuk mempelajari kebenaran ini sebelum kita menyampaikannya. Kita gumuli sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan jemaat juga harus jeli dalam arti harus setia juga, rajin membaca, sehingga ketika hamba Tuhan menyampaikannya bisa menerima dengan baik. Ya. Jadi kami harapkan, saya secara pribadi mengharapkan juga bahwa jemaat Tuhan di usia 155 tahun ini, mari menjadi jemaat yang aktif di dalam membaca firman Tuhan. Sehingga ketika kita sudah ada
pengetahuan sedikit tentang firman Tuhan, jika ada ajaran yang sesat, kita bisa mengcounternya, ya. Kita bisa membentengi diri. Dan kita bisa memberikan penilaian apakah khotbah itu atau pemberitaan itu benar atau justru menyesatkan. Nah, oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk setia mengikuti video-video saya selanjutnya. Saya akan menyampaikan materi-materi tentang dasar-dasar iman Kristen ini. Dan tolong Bapak Ibu dukung saya di dalam doa, biar 155 tahun ini menjadi tahun di mana kita boleh bergerak, ya, untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari terus mengandalkan Tuhan, dan mari juga baik sebagai hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab, yang menyampaikan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Dan sebagai jemaat Tuhan juga mari untuk menjadi jemaat yang setia kepada kebenaran, setia kepada firman Tuhan, dan menjadi dewasa, ya. Jemaat Tuhan juga jangan terus pinginnya itu susu dan bubur, ya. Maksud saya susu dan bubur ini maksudnya makanan-makanan ringan, ya, atau firman Tuhan yang ringan-ringan, ya. Ya, saya melihat jemaat atau warga jemaat lebih suka hal-hal yang lucu-lucu, hal-hal yang mengenai masalah-masalah praktis, ya. Kalau mereka mendengarkan ajaran doktrinal, ajaran mengenai fondasi iman, banyak yang tidak mau. Tapi ketika berbicara misalnya soal-soal rumah tangga, soal-soal kehidupan moral, soal-soal kehidupan ekonomi, soal-soal masalah-masalah, di situ banyak orang menghabiskan waktu berkutat untuk hal-hal itu, ya. Mari dengan usia 155 tahun ini, mari kita meningkatkan, ya, kerinduan kita, antusiasmenya kita untuk belajar kebenaran sungguh-sungguh, ya. Hal-hal yang saya singgung ini tadi, yang terakhir ini, soal-soal hal-hal moral, hal-hal keuangan, hal-hal keluarga, hal-hal yang praktis yang banyak itu, ya sebenarnya itu kan ada ahlinya, ya. Makanya ada orang-orang kayak psikiater, ada orang-orang moralis atau motivator, ada orang-orang ekonom yang berbicara soal-soal itu, ya. Hamba Tuhan sebenarnya harus lebih banyak berbicara tentang kebenaran Injil yang kita percayai, ya. Injil yang mewartakan tentang Yesus Kristus, Injil yang mewartakan tentang karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi ini menjadi refleksi kita, dan jemaat juga jangan menjadi jemaat yang manja dalam arti maunya itu yang gampang-gampang. Enggak, Anda harus membuka hati untuk menerima pengajaran yang keras, pengajaran yang benar, dan apalagi pengajaran-pengajaran atau firman Tuhan yang kadang menegur, yang membuat kita harus bertobat. Nah, ucapkan syukur untuk hal itu, terima, ya. Jangan membencinya, biar kita boleh bertumbuh, ya. Biar kita boleh terus ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jemaat yang sudah bertumbuh itu adalah jemaat yang tidak manja. Dia suka menerima kebenaran dengan baik, membuka hatinya, dan mau ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Ya, seperti Tuhan Yesus katakan kan, siapa mau ikut aku harus siap menyangkal diri, memikul salib, baru ikut aku, ya. Jadi sama juga apa kata Paulus kepada Timotius di dalam suratnya, ya. Jadilah pengikut Kristus yang setia, prajurit Kristus yang setia. Nah, itulah, ya. Orang kalau sudah dewasa, sudah matang, ya hidupnya seperti itu. Dia mau menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin.